Halo guys, kembali lagi bersama saya Imelia Febriana Putri dari UPBJJ Semarang dengan nomor NIM 0504653229 dari kelas 153 Jaringan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 2 yang diberikan oleh tutor. Jadi kita langsung saja ke praktik-praktiknya. Oke, jadi pada tugas 2 itu di jaringan komputer dikasih soal. Silakan mempelajari panduan praktik tugas 2, kemudian praktikan setiap materi yang dijelaskan, yaitu ada CD, CLS, CLS slash tanda tanya, dir slash tanda tanya, ipconfig, ipconfig all, ipconfig slash tanda tanya, ipconfig release, ipconfig renew, ipconfig display DNS, ipconfig flash DNS, ipconfig register DNS, ping, nestat, rechart, pet ping, nest lookup, net SH, route, dan net. Nah, laporkan kegiatan praktik yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video. Video rekaman tersebut memuat perkenalan identitas dan penjelasan hasil praktik yang dilakukan. Nah, di sini ipconfig dan ping adalah beberapa perintah yang sering digunakan oleh administrator jaringan. Perintah ini merupakan perintah dasar dari TCP/IP untuk menganalisis dan memecahkan masalah jaringan yang mungkin terjadi. Perintah ini menawarkan sejumlah kemampuan konfigurasi serta kemampuan untuk menciptakan performance baseline. Perintah ini digunakan melalui command prompt yang ada pada Windows. Jadi, CMD atau Command Prompt atau Command Line Interface (CLI) merupakan alat untuk aplikasi yang digunakan dalam sistem operasi Windows yang untuk menjalankan perintah-perintah tertentu secara langsung melalui teks. Nah, jadi kita lanjut saja ke yang nomor 1, memahami CD. Perintah CD atau singkatan dari change directory digunakan untuk mengubah directory saat ini di Command Prompt. Misalnya CD dokumen mengubah directory folder ke dokumen. Nah, kita gunakan command prompt. Kita tulis CD dokumen. Nah, ini sudah berpindah ke dokumen. Kalau kita ingin mengembalikan ke user, kita tinggal CD Nah, ini sudah kembali ke user. Nah, selanjutnya kita memahami CLS. Perintah CLS akan menghapus layar command prompt, mengetik CLS, dan menekan enter akan menghapus semua perintah. Nah, kita CLS. Nah, sudah terhapus di command prompt-nya. Selanjutnya, nomor 3, kita CLS slash tanda tanya untuk bantuan pada CLS. Nah, CLS slash tanda tanya seperti ini. Perintah clear the screen CLS. Nah, langsung kita yang nomor 3, yang nomor 4, dir slash tanda tanya. Dir slash tanda tanya untuk menampilkan bantuan perintah dir yang mencantumkan file dan direktori di direktori saat ini. Nah, kita tulis dir slash tanda tanya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Display files with specification attribute. Lalu perintah dir sendiri itu akan seperti ini. Dir directory. Nah, kita lanjut soal berikutnya. Nah, selanjutnya menjalankan ipconfig. Jadi perintah ipconfig menampilkan semua nilai konfigurasi jaringan TCP atau IP saat ini. Nah, kita tulis di sini ipconfig. Nah, ini Windows IP konfigurasi. Ada local area connection 1, ada DNS traffic, ada local area connection 2, wifi, terus ada bluetooth juga. Nah, wifi-nya dia terkoneksi, bluetooth-nya dia tidak terkoneksi. Lalu soal selanjutnya
ipconfig/all untuk info jaringan terperinci. Perintah ipconfig/all menyediakan informasi terperinci tentang antarmuka jaringan, termasuk alamat IP, alamat MAC, dan banyak lagi. Nah, kita tulis ipconfig/all. Nah, dia akan lebih lengkap seperti ini. Sama, cuman dia lebih lengkapnya IP-nya ada adapter 1, adapter 2, ada local area sama, konektor 1, konektor 2, ada wifi-nya, dia lebih spesifik lagi, bluetooth-nya. Nah, selanjutnya ada ipconfig/tanda tanya untuk bantuan pada ipconfig. Jadi perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Selain itu, kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunanya. Nah, tulis ipconfig/ tanda tanya. Nah, jadi ipconfig/ tanda tanya akan seperti ini. Dia ipconfig-nya ada opsi-opsi ipconfig/ tanda tanya, ada ipconfig all, release 6, renew 6, flush DNS, register DNS, display DNS, show classic, set classic, show classic 6, set classic 6, dan lain sebagainya. Nah, lanjut soal selanjutnya, ipconfig/release untuk melepaskan IP. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Jadi yang nomor 8 ini ipconfig release tidak saya praktikkan karena saya menggunakan jaringan wifi, terus saya rekam juga pakai OBS, takutnya nanti mati karena ketika dijalankan koneksi akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address. Nah, selanjutnya yang nomor 9 ipconfig/renew untuk memperbarui IP. Nah, perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi DHCP. Ini juga tidak saya praktikkan karena takut nanti akan mati gitu kan. Langsung saja kita ke ipconfig/display DNS untuk melihat change DNS-nya. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Nah, di sini ipconfig/display DNS. Nah, akan seperti ini tampilannya. Nah, lanjut ke soal berikutnya. ipconfig/flash DNS untuk menghapus change DNS. Perintah ini untuk menghapus change resolver di DNS. Nah, kita CLS dulu. ipconfig/flash DNS. Nah, jadi di sini successfully flashed the DNS resolve change. Jadi soal selanjutnya ada ipconfig register DNS untuk menyegarkan sewa DHCP, memulai pembaruan
dinamis manual pada pendaftaran server DNS untuk adaptor jaringan. Nah, kita lanjut di sini. ipconfig/register DNS. Nah, the request operation request elevation. Nah, selanjutnya ada memahami perintah ping. Jadi, ping itu digunakan untuk menguji konektivitas ke host, misalnya ping www.google.com mengirim perintah gema ICMP ke host. Nah, kita tulis IP address di copy lalu tempel. Nah, muncul seperti ini. Reply from ping status for. Terus perintah ping sendiri untuk www.google.com kan seperti ini. Nah, input www.google.com ping. Ada maksimum, ada average-nya juga. Nah, lanjut kita ke soal berikutnya, menggunakan netstat untuk melihat koneksi jaringan. Jadi, perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya, netstat sama dengan task manager. Jadi, task manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan netstat menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai berserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Nah, kita tulis di sini netstat. Jadi untuk netstat sendiri di sini untuk menampilkan hasilnya itu lumayan membutuhkan waktu yang lama ya guys. Jadi sabar. Nah, akan seperti ini. Active connection-nya di mana saja, ada foreign address-nya, ada state-nya. Nah, selanjutnya kita CLS dulu. Selanjutnya kita disuruh untuk trachart melacak rute ke host. Perintah trachart digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol atau ICMP echo request ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Informasi rute yang merupakan daftar interface route yang terdapat pada jalur yang antara host dan tujuan. Nah, coba di sini trachart www.google.com. Biar tidak memakan waktu, untuk yang bagian netstat, mulai dari netstat, trachart, dan ping, kalian bisa percepat videonya biar nggak terlalu panjang juga. Takutnya kalian boring gitu kan ngelihat videonya. Nah, sudah muncul di sini tracing route the forecast vsearch.google.com over a maximum of 30. Nah, tampilannya akan seperti ini untuk trachartnya. Lanjut ke ping untuk menganalisis rute terperinci, digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Ping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan trachart. Nah, di sini kita tulis ping
www.google.com. Nah, jadi untuk tampilan padding sendiri, www.google.com akan seperti ini. Tracing route to forecast research, www.google.com akan seperti ini tampilannya. Ada desktop, totaling, ada kode-kode, bisa opsi seperti ini. Computing static. Nah, computing static for 200 second ini kita tuh harus menunggu ya guys, sekitar 3 menitan lebih lah untuk dia tuh mengetik ini loh. Komputernya itu statistiknya itu untuk mengetahui ininya. Jadi sekitar 200 second atau 3 menitan. Kalian harus sabar-sabar menunggu untuk mendapatkan hasil dari padding tersebut itu. Jadi kita lanjut saja ke soal berikutnya. NSLOOKUP untuk query DNS untuk digunakan menyatakan DNS guna memperoleh pemetaan nama domain atau alamat IP untuk atau catatan DNS spesifik lainnya. Nah, di sini kita tulis NSLOOKUP www.google.com. Nah, akan seperti ini, server, ada address, ada non-authoritative answer, ada namanya www.google.com, addressnya, alamatnya ini. Nah, selanjutnya kita ke soal berikutnya. NetSH untuk konfigurasi jaringan, alat serbaguna yang digunakan untuk mengkonfigurasi atau memantau perintah jaringan dari baris perintah. Nah, kita tulis NetSH interface IP show config. Nah, jadi ini konfigurasi yang ditampilkan dari NetSH interface. Ada for interface internet 2, area local area connection 1, connection 2, ada interface wifi ya, ada DHCP-nya, ada IP address-nya. Jadi seperti ini. Nah, kita lanjut ke nomor 19, yaitu route untuk mengelola tabel perutan IP. Route digunakan untuk melihat dan mengubah tabel perutan. Jadi kita tulis route print. Nah, jadi akan seperti ini tampilannya. Interface list, route tabel. Nah, terus lanjut soal yang terakhir, yaitu net. Perintah net sendiri itu utilitas baris perintah yang digunakan untuk mengelola sumber daya jaringan, pengguna, dan layanan. Jadi kita praktikkan saja net user. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. The command complete successfully. Nah, jadi segitu dulu untuk praktik tugas 2-nya. Sekiranya ada salah-salah kata atau kurang pemahaman, saya juga minta maaf karena saya masih belajar. Jadi di sini kesimpulannya itu, setiap perintah yang tercantum penting untuk mengelola dan memecahkan masalah konfigurasi jaringan setiap dalam lingkungan command prompt. Memahami dan menggunakan perintah-perintah ini dengan benar akan meningkatkan kemampuan kita untuk mengelola dan mendiagnosis masalah jaringan secara efektif. Nah, saya akhiri, terima kasih. Saya juga mohon kepada tutor untuk
mengkoreksi pekerjaan saya dan menilai pekerjaan saya agar saya bisa merevisi untuk menambah grade yang akan tutor berikan. Terima kasih. Bye-bye.